Satu hal yang aku beneran belajar dan ngalamin secara langsung, first hand experience semasa aku di Taiwan ini adalah seberapa berdampak lingkungan kita terhadap perkembangan diri kita sendiri, dan ini apply ke semua hal. Salah satu contohnya adalah waktu aku belajar bahasa Mandarin. Dan buat kalian yang pertama kali tahu channel ini lewat video ini, jadi ini video pertama kalian, aku mau kasih konteks sedikit. Aku Roger, aku pelajar dari Indonesia, Semarang lebih tepatnya, yang sekarang lagi belajar di Taiwan, udah kurang lebih 1,5 tahun di sini. Dan walaupun nampak luarnya ini penampakan luarku Chinese, emang aku turunan Tionghoa, tapi semasa di Indonesia, 20 tahun aku tinggal di Indonesia, aku nggak ada sama sekali ngomong bahasa Mandarin. Aku nggak pernah belajar. Pernah belajar, cuma waktu TK, SD itu pun pelajarannya diulang-ulang terus. Cuma berhitung 1 sampai 10, terus warna-warna basic. Jadi nggak bisa buat komunikasi sehari-hari. Dan di keluargaku nggak ada yang bisa bahasa Mandarin juga. Di teman-temanku nggak ada yang pakai bahasa Mandarin, dan di tempat kerja apalagi nggak ada sama sekali. Kita semua, aku dulu di Semarang pakai bahasa Semarangan, Jawa Semarang, dan ya bahasa Indonesia of course. Dan dari situ modal utamaku sebelum berangkat ke Taiwan dalam bahasanya ya kosong bisa dibilang. Aku cuma les 3 bulan sebelum berangkat. 2 bulan pertama itu sama guru di Indonesia, dari gurunya dari Indonesia, dan lewat Zoom. Terus 1 bulan sebelum berangkat ke Taiwan, itu lewat Zoom juga, tapi gurunya sama orang asli Taiwan. Itu doang modal bahasaku sebelum berangkat ke Taiwan. Dan otomatis sampai aku ke Taiwan sini, aku bener-bener gak bisa komunikasi gimana banget, cuma bisa tahu perkenalan diri dan hal-hal yang basic banget. Jadi cukup kesusahan waktu awal. Tapi ya sekarang puji Tuhan udah bisa berkembang sedikit lebih demi sedikit. Dan buat kalian yang pernah belajar satu bahasa baru, kalian pasti paham bahwa salah satu elemen paling penting dalam belajar suatu bahasa adalah ngomong, adalah speaking, yang dimana tujuan akhirnya kan kita juga bakal pakai bahasa ini buat komunikasi sama orang dari negara lain, ya kan? Kita belajar bahasa Inggris buat komunikasi dengan orang pakai bahasa Inggris. Endingnya apa? Komunikasi, ngomong mostly. Nah, walaupun aku tinggal di Taiwan selama beberapa bulan setelah aku berangkat, setelah aku datang ke sini, aku tinggal di Taiwan. Orang-orang pasti pada mikir kan, ya pasti bisa dong bahasanya kan. Lu mau nggak mau belajar bahasa Mandarin karena di sini semua pakai bahasa Mandarin. Jujur, beberapa bulan pertama itu nggak ada perkembangan yang signifikan guys. Karena satu, aku juga bukan tipe orang yang belajar niat, jujur. Itu kesalahanku waktu awal, aku nggak yang niat belajar, terutama bahasa. Jadi yaudah, pick up words dari sehari-hari, daily, dengar orang ngomong, oh ini artinya ini, gitu-gitu. Bener-bener pelan-pelan banget. Dan yang kedua, tinggal di asrama selama setahun waktu awal datang ke sini. Teman asrama itu satu asramaku orang Indonesia semua. Jadi kita setiap hari tetap lebih banyak pakai bahasa Indonesia. Jarang banget ngomong pakai bahasa Mandarin. Paling pakai bahasa Mandarin dan Inggris. Pokoknya masih pakai bahasa Indonesia. Gak beda jauh sama kayak waktu di Indo. Bedanya apa? Waktu keluar ke Alfamart kalau di Indo ya, di sini ada 7-Eleven sama Family Mart, dia pakai bahasa Mandarin. Itu pun cuma bilang apa? Oh ini aja. Oh, nanti tanyain ada mau stroke, mau ini, nggak. Dah itu doang. Nggak ada ngobrol, nggak ada, otaknya nggak kepake buat mikir nyusun satu kalimat dalam bahasa Mandarin. Jadi ya bisa dibilang perkembangan progres belajar bahasa Mandarinku tuh cukup lambat waktu awal-awal, apalagi karena satu-satunya tempat lingkungan yang bisa bikin aku maksa aku buat dengar bahasa Mandarin dan coba ngomong bahasa Mandarin, coba nyusun kalimat, coba menyampaikan apa yang aku pengen sampaikan ke orang pakai bahasa Mandarin adalah di tempat kerja part time. Dan selama di Taiwan aku udah nyoba beberapa tempat kerja, coba part time di sana sini. Tapi yang aku stay cukup lama itu ada 2 tempat. Yang pertama itu waktu aku awal-awal datang ke sini, ada sekolah bantu buat konekin ke satu perusahaan, satu hotel. Aku nggak mau sebut hotelnya, kita sebut aja Hotel A. Di Hotel A ini aku kerja sebagai waiter di satu restoran dia. Jadi kerjaannya ngapain? Cuma ngambil piring kotor karena nggak bisa komunikasi macam-macam. Jadi nggak bisa berhubungan dengan tamu yang terlalu kayak ngurus nomor meja, terus ngurus reservasi gitu, belum bisa. Itu aja pekerjaanku. Dan yang kedua adalah aku bakal cerita yang kedua. Ini yang pertama dulu, aku kasih backgroundnya. Di Hotel A ini aku kerja sebagai waiter dan kurang lebih 6 bulan mungkin, atau nggak ada ya, kayaknya nggak sampai 6 bulan deh. Berapa bulan pertama lagi adaptasi, Mandarin masih pas-pasan banget. Aku ingat ada satu saat di mana aku ada request dari tamu
terus aku kurang bisa, aku mungkin paham waktu itu aku paham kamunya mau apa, tapi aku mau sampein ke atasanku dan aku susah pakai bahasa Mandarin. Jadi dengan bahasa Mandarin yang terbata-bata, salah nada, nggak tahu vocabnya apa, nggak tahu kosakatanya yang aku lagi cari apa, aku coba ngomong ke atasanku. Dan atasanku juga bukan yang lancar bahasa Inggris, jadi mau nggak mau aku yang harus berusaha komunikasi pakai bahasa Mandarin. Di situ atasanku aku ingat waktu aku lagi ngomong itu awkward banget, lumayan lama, cuma pengen satu kalimat tapi keluarnya tuh lama banget, bisa sampai semenit. Dia cut waktu di tengah-tengah, dia bilang sambil bercanda sih, sambil agak bercanda nadanya, tapi waktu itu dia bilang langsung, itu cowok helan loh, kayak nggak tahu itu bener apa gak nadanya, aku masih juga kurang bisa ngomong kalau pelan-pelan ini, kalau gonta-ganti bahasa. Intinya arti dari kalimat itu adalah Mandarin kamu kacau banget ya, Mandarin kamu kok kurang ya gitu, jelek ya. Dan waktu itu aku cuma bisa ketawa karena ya itu emang fakta, ketawa. Dan ketawanya sebenarnya kayak, kalian tahu gak sih yang kayak ketawa tapi sakit hati itu sebenarnya lebay lah, gak sampai sakit hati, tapi jujur di situ aku langsung takut. Aku ngerasa oke, berarti aku emang harus subconsciously, aku ngerasa secara di alam bawah sadar, aku ngerasa aku harus perfect dulu baru ngomong. Jadi aku harus belajar lebih giat buat menyempurnakan pronunciation, terus aksen, nadanya gak salah sama sekali baru ngomong. Jadi jangan sampai salah, kalau salah nanti diketawain. Aku dulu mikir gitu. Jadi sejak saat itu aku ingat banget, aku jadi irit banget kalau ngomong. Aku gak berani salah istilahnya ya. Sampai selang berapa waktu, tiba di liburan musim panas pertamaku di Taiwan, yaitu di 2023 pertengahan. Karena jam kerjanya kurang yang di hotel A, dan di liburan sekolah gini tuh kita murid-murid boleh ngambil jam kerja lebih banyak karena kita libur. Jadi kita bisa dapat uang lebih banyak dan bisa buat bayar SPP dan lain-lain. Karena aku di sini mandiri, aku nggak ada financial support dari orang tua. Aku bener-bener mutusin buat mandiri. Jadi harus tanggung jawab, dan liburan sekolah ini masa paling enak buat dapetin uang sebanyak-banyaknya. Bisa kerja 5 hari seminggu, bahkan lebih kalau ada yang punya double job atau kayak gitu ya. Jadi aku nemu satu tempat kerja lagi, yaitu kita bilang Hotel B. Beda job desk. Di Hotel B ini aku kerjaannya sebagai room server, dimana kerjaannya kalau kalian misalkan pernah stay di hotel, terus kalian nggak mau keluar dari kamar, entah karena malas, hujan, atau mungkin habis itu ada meeting, kalian cuma mau pesen makanan dari kamar, kalian ada menu yang entah itu barcode atau menu fisik, kan pasti pesen nanti kan kurang lebih dimasakin, kurang lebih kayak setengah jam gitu bakal diantar ke kamar. Itu tugasku, itu pekerjaanku di Hotel B. Jadi aku yang nganter ke kamar tamu yang pesen makanan dari kamar. Singkat cerita, aku keterima di situ, aku mulai kerja, dan hari-hari pertama kerja aku pakai bahasa Inggris karena untungnya atasannya di situ juga bisa bahasa Inggris, lebih lancar daripada yang di Hotel A, itu udah pasti. Dan orangnya lebih asik menurutku, subjektifnya lebih asik dan lebih bisa ajak bersanda, dan dia bisa Inggris, jadi bener-bener komunikasinya nggak terlalu bermasalah. Walaupun belajar di tempat kerjanya lebih susah daripada yang tempat lama, karena tempat lama kerjaanku cuma ambil piring, di yang sini yang di sini harus ngapalin ini itu, terus nyiapin set makanannya, nyiapin ini, nyiapin itu, dan nanti masuk ke kamar harus present ke guestnya ini, ke tamunya ini, makanannya ini ya, ada yang butuh lagi nggak, lebih banyak berkomunikasi dan harus ngapalin banyak hal lah. Tapi nggak ada masalah karena komunikasi kita pakai bahasa Inggris. Jadi aku ada bingung, aku berani tanya, aku ada pertanyaan lagi, aku bisa langsung kayak, oh ini gimana, karena aku nggak takut salah pakai bahasa Inggris. Dan udah enjoy di situ, menurutku udah lumayan asik nih, kerjaan baru, jamnya oke, jamnya fleksibel, terus teman-teman kerjanya lumayan asik. HRD-nya satu saat datang ngomong ke atasanku yang ini, bilang kayak, maksudnya dia, Roger ini harus belajar bahasa Mandarin karena dia juga murid di sini. Jadi kamu sekarang lebih banyak ngomong pakai bahasa Mandarin ya sama si Roger ini. Di situ aku langsung ngerasa males, jujur. Aku langsung alasan, aku denger itu aku langsung alasan, tapi nanti Mandarinku salah, Mandarinku jelek banget, aku nadanya berantakan, nanti gini gimana, nanti kalau orang offended gimana, orang tersinggung gimana karena aku salah nada. Karena kalau bahasa Mandarin ini, buat kalian yang nggak tahu,
beda nada itu beda arti. Jadi kayak misalkan ma sama ma itu udah beda arti. Satunya misalkan ibu, satunya marahin orang gitu. Jadi kayak macam-macam lah. Itu ada 4 nada juga. Itu kalian boleh search sendiri kalau kalian mau tahu lebih lanjut. Intinya aku bilang aku takut salah nada, aku takut nyinggung orang, takut apa ya? Jujur dalam diriku yang paling dalam aku takut terlihat bodoh karena aku selama hidup aku merasa aku ini orang yang cukup pinter karena nilaiku nggak jelek-jelek banget. Aku taruh value diriku itu di kepintaranku, dinilai di gimana aku perform secara akademik, di mana aku perform secara istilahnya problem solving. Jadi aku sangat tidak mau terlihat bodoh. Di situ aku langsung takut, aku langsung step back, aku langsung bilang sama atasanku ini janganlah kita pakai bahasa Inggris ini. Tapi dia bilang, lah siapa yang mau ngetawain kamu? Dia bilang gitu. Dia bilang kalau ada yang ngetawain kamu bilang sama aku. Bahkan dia bilang juga tuh di tempat-tempat lain, di divisi lain, bahkan di tempat kita juga ada satu waktu itu ada ada orang Vietnam itu murid juga, dan orang Vietnam ini juga bahasa Mandarinnya masih kacau, nadanya masih lari ke sana sini. Dan dia bilang, atasanku ini bilang, lihat nggak ada yang ngetawain dia kan, kayak ya udah namanya belajar berani salah, kamu banyak ngomong. Dari situ aku ngerasa bebanku buat perform, buat perfect sebelum ngomong itu langsung hilang, dan aku perlahan, emang nggak langsung, tetap perlahan berani buat ngomong dan salah dan terlihat bodoh, terlihat kayak, pernah ngerasain nggak sih kalian kayak ngomong nih pakai bahasa, apalagi pakai bahasa lain ya, bahasa asing yang kalian sebelumnya belum pernah belajar, ngomong sama orang lokal, terus kalian ngomongnya salah atau gimana, orang lokalnya kayak kasih muka bingung, terus kayak, hah lu ngomong apa sih, kayak gitu, terus kalian langsung kayak gini ya gitu. Itu perasaannya nggak enak banget, apalagi waktu awal-awal ngerasa kayak bener-bener jadi orang paling bodoh di situ, paling nggak bisa ngomong, terus ditanyain macem-macem, tambah nggak bisa ngomong, ya kan? Apalagi kasusnya aku dengar dari beberapa temanku, ini aku sedikit sharing aja, ada yang bahkan sampai ketemunya mungkin kurang beruntung ketemu orang yang agak-agak jahat, sampai disuruh pulang ke Indo aja, gini. Itu menurutku cruel banget sih, tapi ya itu yang terjadi. Dan untungnya atasanku ini bener-bener bikin lingkungan yang memastiin aku, nge-comfort aku, dan bikin satu lingkungan buat aku berani salah. Itu yang menurut aku sangat-sangat ngefek. Dan sekarang kita track, udah kurang lebih setahun lebih aku kerja di situ. Bahasa Mandarinku memang belum yang jago banget, tapi buat komunikasi, buat sekedar bercanda, ngobrol sama orang lokal dan lain-lain udah jauh lebih bagus, apalagi dibandingin sama awal-awal aku datang yang bener-bener kosong. Sekarang udah jauh lebih bagus, dan aku tahu ini semua itu berkat dari lingkungan ini, tempat kerjaku di Hotel B ini, karena aku jadi nggak takut salah. Tiap aku belajar satu hal baru, aku coba langsung ngomong, oh ini apa, terus oke, dia pakai bahasa Mandarin juga jelasinnya, bukan langsung translate ke bahasa Inggris. Jadi aku bener-bener dipaksa buat berpikir dan menyusun satu kalimat atau membedah satu kalimat pakai bahasa Mandarin langsung, dan ini sangat-sangat membantu. Dan ya sekarang aku sempat ikut ujian TOCFL yang dimana itu di sini di sekolahku, at least aku kurang tahu di sekolah lain, itu sebagai suatu requirement, suatu syarat buat kalian mau stay di Taiwan itu harus ada level A2, lulus A2, dan puji Tuhannya aku lulus. Dan aku ngerasa balik lagi itu karena lingkungan belajar yang cukup suportif buat aku belajar Mandarin dan terus berkembang di skill bahasaku ini. Dan yang dites di TOCFL itu adalah 2, reading, membaca, sama listeningnya, mendengarkan. Dan listening ini aku sangat-sangat terbantu sama sering ngomong-ngomong, terus kadang nggak cuma ngomongin kerjaan, kadang lebih ke serian, terus bercanda. Itu yang bikin aku bantu banget, dan aku berani bertanya kalau misalkan aku nggak paham, karena ya lingkungannya nggak yang ngerendahin. Itu salah satu contoh aja yang aku mau share hari ini, dimana lingkungan itu memang sengefek itu guys, seberdampak itu buat kita, buat kalian yang apalagi yang lagi punya goal, mau itu belajar satu bahasa baru, mau itu mencoba hal baru, mau coba project baru, coba bisnis, mungkin sekarang ada yang mungkin mau coba konten. Semua itu balik lagi ke lingkungan, karena gimana pun juga kita ini makhluk sosial, dan kita ini pasti
ngambil energi dan ngambil apa ya, saling memberi dampak secara sadar maupun tidak sadar ke orang-orang terdekat kita. Dan kalau aku boleh nambahin sih, gak cuma orang secara fisik yang dekat kita, tapi di sosial media juga, di online. Konten kayak apa yang kita konsumsi, orang-orang kayak apa yang kita look up to, yang kita tonton, yang kita dengan sadar pencet videonya dan biarin dia kayak share perspektif dia buat kurang lebih sedikit ngefek, sedikit nge-influence cara pikir kita dan cara pandang kita. Jadi di video atau di konten kali ini aku mau share itu aja. Dan buat semuanya, kalau kalian mau support cukup dengan klik tombol subscribe atau follow. Itu udah sangat berarti buat aku sekarang, karena itu nunjukin bahwa emang ada orang yang mau dengerin konten-konten kayak gini. Jadi itu aja buat sekarang. Terima kasih buat semuanya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. So, have a good one. Bye-bye guys. Ngapain barusan kayak gini?